Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati setiap kita, amin. Siapa yang rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh haleluya, Bapakku yang baik, sore hari ini kami datang kepadamu. Kuduskan dan layakkan setiap kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab Yesus saja yang layak terima pujian dari kami. Jalannya ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir. Hadirat Tuhan yang menguasai ruangan gerejamu. Hadirat-Mu yang menjamah setiap umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang masih ada di perjalanan. Engkau menghantar mereka di tempat ini, sebab kami rindu bersama dengan mereka untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
sukacitaku, sukacitaku. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Sejauh langit ya Tuhan dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami, Engkau yang kuandalkan dalam segala hal. Kami hanya memiliki Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Yesus, Engkau Allahku yang kami sembah sore hari ini. Engkau Yesus Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Nikmati kebersamaan-Mu dengan Tuhan sore hari ini. Naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Tinggikan nama-Nya. Katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Di saat kami sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami. Di saat kami susah, Tuhan Yesus yang menghibur hati kami. Di saat kami sendirian, Engkau yang menjadi sahabat dalam hidup kami. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Dalam segala keadaan, Engkau selalu ada buat kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
Terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang sanggup menggantikan posisimu dalam hidup kami. Karena engkaulah Yesus kekasih jiwa kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita memiliki Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Engkau Allah kekuatan kami.
Di saat kami takut Tuhan, di saat kami bimbang, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberikan jawaban buat setiap persoalan hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami mau buka hati kami sore ini untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mau mendengar. Oh haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan, Tuhan Engkau kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Nyanyikan pujian ini dengan iman percaya. Tuhan adalah kekuatanku, ya Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi ya bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mari kita mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore yang luar biasa ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan puji-pujian yang membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami. Terima kasih Yesus,
Terima kasih untuk puji-pujian yang luar biasa pada sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara dengan leluasa Bapa, sampaikan isi hati Tuhan, supaya sore hari ini kami boleh mendengar apa pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai secara khusus supaya hamba boleh menyampaikan pesan gereja untuk jemaat, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, urapi secara khusus supaya pengurapan ilahi bersama dengan hamba-Mu. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat boleh sungguh-sungguh mendengar firman, sungguh-sungguh menyimak firman, dan boleh mengerti maksud Tuhan sore hari ini. Terima kasih Yesus, urapi setiap jemaat-Mu. Kami tahu Engkau ada di sini, sentuh kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk membuka hati dan pikiran untuk firman Allah. Terima kasih Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu, sidang jemaat terkasih, sore ini saya ingin omong-omong dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saya tidak nyampaikan khotbah, tapi saya ingin omong-omong. Saya ingin sampaikan sesuatu yang penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami sore hari ini. Karena itu saya minta semua sidang jemaat terkasih betul-betul menyimak firman, mendengar firman sore hari ini. Perlu untuk dipahami. Amin Bapak Ibu? Ya. Mungkin saya tidak sampaikan khotbah seperti biasanya, tidak menyampaikan pengajaran, tapi saya perlu menyampaikan pesan gereja untuk jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat terkasih, 1,5 tahun lebih, tepatnya 1 tahun 8 bulan. Dunia ada di masa pandemi COVID-19. Kita ada di masa pandemi yang mengubah semuanya, mengubah tatanan hidup kita. Jadi pandemi ini mengubah tatanan hidup kita. Kalau dulu kita bebas keluar, saya bebas bawa cucu saya mainan di mall, 1 tahun 8 bulan cucu saya itu sudah nggak pernah pergi ke mall. Gak boleh. Ya, tidak pernah pergi ke luar kota. Dulu kami selalu mengusahakan tengah tahun, akhir tahun itu berlibur. Ini sudah 1 tahun 8 bulan kita tidak keluar. Model tatanan kehidupan kita untuk menjaga kesehatan juga berbeda. Kemana-mana pakai masker. Saya sudah turun dari kamar Bapak Ibu, sampai di bawah, lupa maskernya, naik lagi ke atas. Karena keluar harus pakai masker. Jaga jarak, tidak bebas seperti dulu. Demikian juga kehidupan ekonomi berubah. Dunia kerja berubah. Banyak sekali usaha-usaha tutup.
Giant tutup Bapak Ibu. Di dekat tempat saya itu ada Giant, ada Superindo. Giant tutup. Kabarnya nanti akan diganti Hypermart. Hampir semua Giant tutup. Ya, usaha lesu, ekonomi berubah, sekolah juga. Ini sekolah baru mulai masuk Bapak Ibu. SMA sudah mulai masuk. Ya. Dulu diusahakan ganjil genap, kemudian diangket, ditanyakan kepada anak-anak, hampir semua anak-anak minta masuk setiap hari, Senin sampai Jumat. Karena sudah jenuh di rumah, ya belajar di rumah jenuh, termasuk ibadah. Betul Bapak Ibu? Ibadah berubah. Gereja kita pernah tidak ada ibadah onsite seperti saat ini. Terus ada, setelah ada tutup lagi, ada lagi. Tetapi yang jelas pasti ada ibadah online. Nah, ibadah online ini tambah lama tambah banyak Bapak Ibu. Begitu marak semangat dan banyak sekali ibadah online. Saudara, Bapak Ibu sidang jemaat bisa ngikuti di YouTube. Luar biasa. Apakah positif? Iya, positif Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dulu kita nggak bisa mendengarkan khotbah pendeta-pendeta besar. Betul? Kecuali kita datang di gerejanya beliau. Atau beliaunya diundang ke sini. Dulu sulit mendengarkan khotbahnya mereka. Tapi dengan adanya online, setiap minggu kita bisa buka khotbahnya pendeta-pendeta besar, gereja besar, kita bisa ikuti. Ibadah menjadi marak, banyak khotbah hamba-hamba Tuhan yang hebat, banyak pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Ini positif Bapak Ibu. Tetapi saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Gembala, Pak Peter, Pak Handoko, kemungkinan juga risau sama seperti saya. Jadi saya beritahu, saya risau Bapak Ibu. Risau rohani. Kenapa? Ada dua hal yang membuat saya risau. Yang pertama, jemaat ini sudah terbiasa di rumah. Jemaat sudah terbiasa mengikuti ibadah online di rumah. Saya risau, jangan-jangan jemaat merasa tidak perlu lagi ke gereja. Ini betul-betul beberapa lama saya risau. Jangan-jangan jemaat ini merasa tidak perlu lagi ke gereja. Karena apa? Sudah bisa di rumah kok. Kan sama saja. Ibadah online sama di gereja kan sama saja. Malah kalau di rumah kita bisa milih toh. Bisa milih mau ikut ibadah di gereja mana. Kita bisa milih. Bahkan kita bisa milih pengkhotbahnya. Oh ini pengkhotbah hebat. Aku dengarkan ini saja. Dan bahkan hari Minggu jam 4 sore ibadah di gereja sendiri enggak saudara ikuti. Ada Bapak Ibu. Ada. Karena apa? Karena merasa lebih sek mengikuti ibadahnya pendeta ini yang khotbah. Daripada Pak Yonatan yang khotbah. Ibadah gereja sendiri enggak diikuti. Karena apa? Karena tersedia pilihan hamba-hamba Tuhan hebat. Kaki kecetit sedikit bisa jalan toh? Terus di rumah aja. Pak Gembala kan mengatakan kalau sakit jangan ke gereja. Lah ini kaki kecetit bukan sakit Bapak Ibu, kaki kecetit. Sama dengan orang cacat, orang pakai tongkat. Sakit itu, bukan tuh cacat. Sakit tuh flu, batuk, sakit tuh. Loh kakinya cacat pakai tongkat gak boleh ke gereja, berarti selamanya gak ke gereja dia.
Kaki kecetit sedikit, sakit, wis gak usah ke gereja. Kenapa? Kan di rumah bisa online. Ini kerisauan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kerisauan saya yang kedua. Jemaat gak punya filter. Filter penyaring pengajaran. Ini berat Bapak Ibu. Sebab kalau saya melihat ya di grup GBI, beberapa jemaat itu tayangkan beberapa pengajaran dari pendeta. Saya agak risau Bapak Ibu. Karena kita kadang-kadang berkiblat. Oh, aku senang sama pendeta itu. Itu terus yang didengarkan. Lah saudara ngerti, pendeta itu backgroundnya dari mana? Gereja apa? Mungkin berbeda dengan GBI, doktrinnya berbeda, yang disampaikan berbeda. Tapi karena saudara betul-betul berkiblat pada pendeta itu, wah sudah semua yang dikatakan dia benar. Nah ini perlu filter, membuat saya agak risau Bapak Ibu. Siapa hamba Tuhan yang menyajikan? Background gerejanya, wah banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali hamba Tuhan sekarang bisa masukkan di YouTube. Jangan-jangan ekstrim. Ekstrim itu Bapak Ibu, enggak salah, enggak. Ekstrim itu artinya hamba Tuhan itu menekankan satu pengajaran, terus yang lain enggak pernah dia sampaikan. Saya ngomong nama aja Bapak Ibu ya, karena saya ngikuti. Pak Gilbert itu pernah diprotes Bapak Ibu, Pak Gilbert Lumindong. Pernah diprotes, karena apa? Pak Gilbert, kenapa kalau Bapak khotbah kok itu terus yang disampaikan? Tentang berkat, tentang kemenangan, tidak pernah menyampaikan penderitaan. Diprotes dia. Tapi Pak Gilbert ini luar biasa, hamba Tuhan yang rendah hati. Dia mulai di-mix khotbahnya, di-mix. Nah ini hamba Tuhan yang baik. Jadi pada waktu dia mendengar seperti itu, sadar dia. Iya, aku setiap khotbah tentang ini. Gak pernah nyampaikan penderitaan. GBI itu full gospel Bapak Ibu. Full gospel itu Injil sepenuh. Artinya semua yang ada di Injil itu harus disampaikan. Dan semua yang ada di Injil itu benar. Harus disampaikan, gak boleh. Ini gak perlu disampaikan, ini terus sampai berkat terus. Nanti kalau berkat terus, yakin Anda berhasil, suatu saat Anda gak berhasil, Anda komplain sama Allah. Ini perlu filter, ini ekstrim. Jadi ekstrim itu gak salah Bapak Ibu ya, ekstrim itu gak salah. Cuma menekankan pada doktrin tertentu. Gak bisa, semua harus disampaikan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. GBI Bangkalan, walaupun ada di desa, di Pulau Madura, tapi pengajaran dari sini itu bervariasi Bapak Ibu. Kita itu punya gereja yang hebat, yang mungkin tidak kita sadari. Kita nggak sadari makanya kita nggak pernah bersyukur dengan gereja kita. Padahal pengajaran di gereja kita itu mix. Hamba-hamba Tuhan yang ngisi itu loh. Loh saya nyatet semua Bapak Ibu. Semua itu ada di tab saya ini. Siapapun juga yang nyampaikan firman, saya tulis intinya di sini. Jadi saudara bisa tanya kepada saya, Pak Handoko khotbah bulan apa, tahun apa, ada di sini. Saya tinggal buka tanggalnya, di search ketemu Pak Handoko pernah nyampaikan apa, judulnya apa, poinnya apa. Tapi semua gereja seperti itu. Dari judulnya gereja aja sudah ngerti. Bahwa apa yang disampaikan, doktrin tertentu, yang lain gak pernah disampaikan, itu ekstrim. Bahkan ada yang sesat Bapak Ibu. Ada yang sesat. Pendeta GBI yang sesat ada. Sesat artinya apa? Artinya keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab.
Karena dia merasa aku didatangi Tuhan untuk nyampaikan ini. Tapi yang disampaikan itu sedikit. Itu tidak Alkitab dia. Itu sesat. Karena tidak Alkitab lagi. Keluar dari Alkitab. Akhirnya ini pendeta besar. Saya kagum sekali dengan pendeta ini. Bukunya ada 13 kalau enggak salah, tebel-tebel. Saya punya semua Bapak Ibu. Saya beli. Pada waktu saya beli semuanya itu, satu hari itu hampir 1 juta itu bukunya. Saya beli semua, pengajarannya hebat. Tapi kalau dibaca, ada sesuatu yang membuat apa? Saya merasa ini ada yang tidak benar, sedikit tidak benar. Akhirnya pendeta ini ditegur keluar dari GBI. Akhirnya dia bukan GBI lagi. Sesat. Nah, persoalannya dari mana sidang jemaat tahu itu ekstrim, itu sesat, latar belakang gerejanya apa? Itu susah kalau online, karena saudara kan di rumah. Apalagi saking kagumnya saudara pada gereja tertentu, saudara tidak mengikuti ibadah online dari gereja kita. Ini salah Bapak Ibu, salah. Ya, tidak dilarang saudara mengikuti ibadah online gereja lain, silakan. Tetapi hari Minggu jam 4, saudara harus mengikuti ibadah gereja kita. Hari Rabu jam 5 harus mengikuti ibadah gereja kita. Wajib, gak boleh dipilih. Oh sama kok Pak jamnya, pendeta ini lebih hebat. Tapi saudara harus mengikuti ibadah gereja kita. Di tengah kerisauan saya, sudah lama saya risau Bapak Ibu. Jadi mau saya sampaikan, saya nggak sempat omong-omong dengan Bapak Gembala. Ya, saya risau, mau omong enggak, mau omong, sudah lama. Dari tahun 2020 Bapak Ibu. Pada suatu hari, tepatnya tengah malam. Saya tengah malam itu selalu doa. Ya kalau orang muslim doa tahajud. Saya doa tengah malam, saya baca firman tengah malam. Dan biasanya jam 1:30 itu Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk satu kerangka khotbah. Saya selesaikan, saya simpan. Itu yang terjadi. Pada suatu malam, tepatnya tanggal 24 September yang lalu, saya memang tunggu. Karena tanggal 25 itu kan hari istimewanya saya. Jadi saya tengah malam itu nunggu, lewat jam 12 malam, seperti biasa saya bawa sidang jemaat kepada Allah. Ini saya cerita Bapak Ibu, gak usah dipuji Bapak Ibu. Tapi saya perlu cerita bahwa hamba Tuhan itu mendoakan saudara. Iya. Kalau pagi Bapak Ibu, saya punya mesbah doa pagi. Tambah lama itu, tambah hari itu tambah lama saya berdoa. Karena tambah banyak yang saya doakan. Usahanya Bapak Ibu Saudara, kesehatannya Bapak Ibu Saudara, saya doakan. Iya. Ya, tokonya saya doakan. Bahkan pada saat-saat pandemi marak itu, saya doakan supaya setiap toko usaha jemaat ini dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Supaya tidak ada penyakit di situ. Supaya saudara bisa leluasa bekerja. Bahkan saya sebut namanya Bapak Ibu satu persatu. Saya sebut satu persatu. Ya, pada suatu hari ya tanggal 24 itu, saya bawa jemaat ini kepada Tuhan. Dan pada waktu saya angkat saudara di hadapan hadirat Tuhan, tiba-tiba saya diberi jawaban oleh Allah. Dorongan Roh Kudus yang begitu kuat untuk menyampaikan hal ini pada sore ini. Jadi ini dorongan ilahi Bapak Ibu ya. Saya enggak ngomong Tuhan berkata,
Enggak. Sebab saya tidak berjumpa dengan Yesus dan Yesus ngomong, Yonatan sampaikan, enggak. Tapi ada dorongan yang kuat saya untuk sampaikan ini. Teringatlah saya kepada rema yang saya terima 32 tahun yang lalu. Wow, lama sekali. 32 tahun yang lalu, tahun 1989. Tepatnya 31 Desember 1989. Saya terima rema pada waktu doa malam tutup tahun. Waktu itu yang nyampaikan firman adalah Bapak Pendeta Abdi Saputra. Saya terima rema. Dan saya kalau dapat rema itu pasti saya tulis di Alkitab. Di meja kerja saya itu ada Alkitab, Bapak Ibu, sudah sobek-sobek, sudah lepas semua. Itu Alkitab saya dari sejak saya pemuda. Itu penuh dengan catatan, pasti saya simpan. Sebab pada saat saya buka, kadang-kadang Roh Kudus berbicara tentang tulisan yang ada di situ, saya khotbahkan kepada saudara. Jadi ini aliran Roh Kudus, Bapak Ibu. Aliran Roh Kudus yang saya alami. Ya, tiap orang beda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan mengatakan bahwa saya benar. Ini pengalaman pribadi, Bapak Ibu. Pengalaman pribadi gak bisa diajarkan kepada orang lain. Bukan berarti bahwa pengalaman saya itu yang paling baik, bukan. Enggak. Bagi saudara pengalamannya beda. Pak Handoko pasti beda pengalamannya. Ya, di dalam Alkitab saya itu ada tulisan tentang rema 31 Desember 1989. Saya ingat betul rema ini. Karena memang saat itu adalah saat yang penting bagi saya. Tahun 1989 itu tahun penting bagi pelayanan saya, Bapak Ibu. Ya, saya masih muda sekali, tapi saya diserai seluruh tugas pelayanan oleh Bapak Abdi Saputra. Jadi saya yang melakukan seluruh tugas pelayanan. Beliau hanya doa berkat. Ya. Jadi secara mendadak 6 bulan Bapak Abdi Saputra kristalisasi. Jadi dia menyepi, dia hanya doa berkat dan seluruh tugas pelayanan diserahkan kepada saya. Dan mendadak Bapak Ibu. Mendadak, saya masih ingat betul Pak Abdi Saputra ngomong kepada saya untuk mimpin perjamuan kudus. Waktu itu saya hanya bawa baki ngedarkan kepada jemaat. Tapi Pak Abdi mengatakan, Yonatan, mulai awal minggu depan ini Anda yang pimpin perjamuan. Dan Pak Abdi itu kan semuanya diatur Bapak Ibu. Saya enggak punya jas hitam. Jadi waktu itu juga saya langsung bikin jas kilat di Jalan Padigiling. Sampai ingat saya. Bikin jas hitam karena mendadak. Dan saya lakukan semua tugas pelayanan. 31 Desember itu akhir dari kristalisasi Bapak Abdi Saputra. Jadi dia pertama kali kembali lagi naik mimbar untuk nyampaikan firman. 31 Desember itu. Tapi sorenya pada waktu ibadah saya yang sampaikan firman. Saya masih ingat betul saya sampaikan firman tentang Elia di Gunung Horeb. Sorenya ibadah tutup tahun. Dan setelah saya selesai sampaikan firman, Pak Abdi mengatakan kepada saya, Yonatan, firman itu untuk saya. Makanya saya ingat betul. Dan malamnya doa tutup tahun malam, Pak Abdi yang sampaikan firman. Saya dapat rema. Tentang apa? Tentang pohon ara di kebun anggur Tuhan. Oke, ayo silakan. Dibuka. Ini tema sore ini. Pohon ara di kebun anggur Tuhan. Ada yang aneh Bapak Ibu? Ada. Apa? Di kebun anggur itu mestinya pohon anggur. Iya toh? Tapi itu pohon ara. Ini Alkitab Bapak Ibu. Yesus yang nyampaikan. Yesus nyampaikan perumpamaan tentang pohon ara
yang tumbuh di kebun anggur Tuhan. Ini cocok untuk kita karena pohon ara itu kita. Pohon anggur itu bangsa Israel. Jadi kebun anggur Allah itu seharusnya ada umat pilihan Allah di situ. Bangsa Israel. Tetapi Anda tahu toh bangsa Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi dia bertahan dengan agamanya Yudais. Tidak percaya Yesus. Jadi di Israel itu bukan Kristen Bapak Ibu. Ada, Kristen ada. Tapi hampir semua itu Yudais. Yudais itu enggak percaya Yesus. Menolak Yesus. Menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai saat ini mereka masih menanti-nantikan Mesias. Sehingga beralihlah berkat Mesias itu kepada kita. Kita adalah bangsa kafir menurut orang Yahudi. Menurut orang Israel kita kafir. Kita bukan buat pilihan sebenarnya. Tapi Allah memberikan berkat itu. Pengampunan dosa, ya, pembenaran, pengudusan, bahkan pencurahan Roh Kudus. Itu kita alami toh. Itu berkat luar biasa. Karena sebenarnya bukan untuk kita. Kita pohon ara. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggur Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan 2 kisah yang ada di Alkitab. Yang pertama, Matius 21 ya. Ini, Matius 21 ayat 18 sampai 19. Coba kita simak Bapak Ibu, jangan sampai ada yang tidak perhatian. Ini perlu kita renungkan ya. Matius 21, 18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya, di situ Yesus bersama murid-murid. Ya, pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, kembali ke Yerusalem. Yesus merasa lapar. Jadi kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal 21, itu ada yang aneh Bapak Ibu. Tuhan Yesus disambut di pintu gerbang Yerusalem, dieluk-elukan. Luar biasa dieluk-elukan. Tetapi ternyata malam harinya tidak ada rumah yang membuka untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa bermalam di Yerusalem hari itu. Hari Minggu Palem, hari Minggu Paskah. Seminggu sebelum kematian, seminggu sebelum Paskah. Hari Minggu sebelum Jumat Agung. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dia dielulukan, dia disambut. Tetapi Yerusalem tidak membuka rumah untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yerusalem tidak membuka hati untuk Yesus. Sehingga akhirnya hari Minggu itu Tuhan Yesus harus bermalam di Betania. Dia harus keluar ke Betania. Betania itu sekitar 5 sampai 7 kilo dari Yerusalem. Akhirnya Tuhan Yesus tinggal di Betania. Kira-kira di rumahnya Lazarus kira-kira. Setelah malaman di situ, besoknya Tuhan Yesus kembali masuk, hari Seninnya Tuhan Yesus kembali masuk ke Yerusalem. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus lapar. Dia melihat di pinggir jalan ada pohon ara yang tumbuh subur, daunnya rimbun. Timbullah harapan dari Tuhan Yesus. Aku bisa makan buah ara untuk mengisi perutku. Kira-kira begitu. Ayat 19. Dekat jalan itu, Yesus melihat pohon ara. Lalu Yesus pergi ke situ. Tetapi, Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Maksudnya, Yesus tidak menemukan buah, hanya daun-daun saja. Maka kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Karena Yesus kecewa. Tidak ada buah. Tumbuh subur, daunnya lebat tapi tidak ada buah. Yesus kecewa. Maka Yesus mengatakan engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga
keringlah pohon itu, mati pohon itu. Jelas ya? Kisahnya jelas Bapak Ibu? Ya, Pak Sucahyo jelas ya? Iya, Tuhan berkati. Ibu Sinta jelas? Iya. Dede Sakna jelas? Iya. Syokbi jelas? Iya, saya sebut aja kayak ngajar. Kan saya ngomong, kita lagi ngomong-ngomong sekarang. Iya. Saya akan bacakan kisah kedua tentang pohon ara tidak berbuah. Ya, kisah yang kedua. Ini Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan sebuah perumpamaan demikian. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini topiknya kita. Pohon ara itu tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia, pemilik dari kebun anggur itu, datang untuk mencari buah pada pohon itu. Sama dengan Yesus tadi. Tetapi pemilik kebun itu ternyata tidak menemukannya. Sama, enggak menemukan buah. Ayat 7. Lalu pemilik kebun anggur itu kecewa toh? Dia berkata kepada pengurus kebun. Dia ngomong kepada tukang kebun. Sudah 3 tahun. Rupanya sudah lama ini pemilik kebun ini nunggu pohon ara ini berbuah. Sudah 3 tahun ya, aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Tapi aku tidak menemukannya. Terus katanya pemilik kebun itu, tebang saja pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Percuma. Dia ambil sari makanan dari tanah ini, tapi nggak pernah berbuah. Tebang aja lah. Walaupun pohon ara itu tumbuh subur. 8. Jawab orang itu, jawab si tukang kebun, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Aku akan memberi pupuk kepadanya. Jadi tukang kebun itu mohon kepada pemilik kebun. Pak, kalau boleh izinkan pohon ini tumbuh setahun lagi. Aku akan merawat, aku akan kasih pupuk. 9. Siapa tahu tahun depan ia berbuah. Kalau ternyata tetap tidak berbuah, tebanglah dia. Jelas Pak Sucahyo ya, ini kisah yang kedua. Sama-sama pohon ara tidak berbuah. Sidang jemaat terkasih, kalau sidang jemaat pernah mendengar saya sampaikan ini dari mimbar ini, ayo dengar lagi, karena Tuhan punya maksud sore hari ini. Saya berulang kali saya sampaikan dari mimbar ini, kalau 3-4 kali ada. Bahkan ini jadi berkat Bapak Ibu, jadi berkat. Saya pernah retret guru-guru, saya ngisi retret, saya sampaikan ini jadi berkat. Ya, karena saya punya teman, marah sama Romo, kebetulan dia Katolik, marah sama Romo, enggak pernah ke gereja. Pada waktu saya sampaikan ini, sadar dia. Back to church, kembali ke gereja. Luar biasa, ini jadi berkat. Makanya saya perlu sampaikan sore hari ini. Jadi ada 2 kisah Bapak Ibu. Ada 2 kisah. Sama-sama pohon ara tidak berbuah. Saya ingin nyampaikan 2 hal saja. Yang pertama Bapak Ibu, dari 2 kisah tadi. Yang pertama, ini yang pertama. Pohon ara itu bisa tumbuh di luar kebun. Kan tadi ceritanya di pinggir jalan tuh. Tumbuh. Subur. Jadi saya beritahu ya, pohon ara bisa tumbuh di luar kebun. Pohon ara bisa tumbuh di pinggir jalan.
Sidang jemaat terkasih, kita orang Kristen bisa tumbuh di luar gereja. Bisa tumbuh di luar gereja. Lewat ibadah online yang sekarang marak dan gencar. Apalagi kita bisa milih ibadat yang hebat. Kita bisa milih pengkhotbah. Apa bisa kita tumbuh? Bisa. Kita bisa tumbuh di luar gereja. Kita bisa tumbuh di pinggir jalan. Kita dapat memilih suasana ibadah. Hebat-hebat Bapak Ibu. Ya, hebat-hebat suasana ibadah yang ada di YouTube. Pujiannya hebat, penyembahnya hebat. Bahkan ada pengurapan yang luar biasa. Doakan sembuh, doakan sembuh. Ada pengurapan, itu kita bisa saksikan. Luar biasa, kita bisa saksikan itu. Dan itu bisa membuat kerohanian kita tumbuh. Tumbuh di luar gereja, tumbuh di pinggir jalan. Tetapi pertanyaan saya untuk sidang jemaat terkasih, apakah itu sehat? Apakah itu sehat? Pohon tumbuh subur, daunnya rimbun. Saya beritahu, itu tidak cukup. Tidak cukup. Karena Yesus mencari buah. Yesus mencari buah. Tertanam kuat, itu bagus Bapak Ibu. Tumbuh dewasa, bagus. Tapi ingat, tujuan terakhir dari Allah adalah kita berbuah. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita berguna bagi orang lain. Allah menunggu buah. Oke, kita lihat. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku di surga dipermuliakan. Yaitu jika kamu, apa? Ita, baca Ita. Jika kamu, apa Ita? Bisa lihat? Apa? Jika kamu, Pak Sucahyo bisa baca? Bila kamu berbuah banyak, itu harapan Allah. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kapan saudara disebut murid Allah? Kapan kita disebut murid Yesus kalau kita berbuah? Kalau kita cuma kelihatan, rohani, taat, di gereja kita hebat, di luar gereja kita hebat, tapi kita tidak pernah berbuah. Belum cukup. Belum cukup. Sebab faktor eksternal itu kuat Bapak Ibu. Sidang jemaat terkasih, faktor eksternal kuat. Masih ingat tentang penabur yang menabur benih? Satu, tumbuh di pinggir jalan toh? Gak tumbuh. Yang kedua, di tanah berbatu, tumbuh. Tapi sebentar mati. Yang ketiga, di tanah yang subur, tapi penuh dengan semak duri toh. Apa kata firman Allah? Tumbuh, tumbuh. Tapi ada semak duri yang menyebabkan dia tidak berbuah. Yang keempat baru benar. Tumbuh subur, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi Allah menunggu buah kita. Kalau kita hanya kelihatan, wah kita hebat, rohani, hebat, dipuji oleh jemaat, dipuji oleh teman-teman kita. Sebagai orang yang hebat, taat, kasih perpuluhan taat, kasih persembahan taat, jam-jam ibadat taat. Tapi kita tidak berbuah, belum cukup. Belum cukup.
Sidang jemaat terkasih, kita akan berbuah bila ada yang menjaga kita. Baca Yohanes 15. Pada waktu ranting itu tidak berbuah, ada tukang kebun yang motongi, dibersihin, ada yang jaga. Sehingga akhirnya ranting itu berbuah, pohon anggur itu berbuah. Kita akan berbuah bila ada yang menjaga, ada yang merawat. Untuk itu, sidang jemaat terkasih, saya pesan, untuk itu kita harus ada di kebun anggur, bukan di pinggir jalan. Bukan berarti di pinggir jalan gak bisa tumbuh, bisa tumbuh subur. Tapi gak ada yang menjaga, gak ada tukang kebun. Karena itu pesan saya, ini hampir final, harus bergereja. Harus berjemaat di dalam gereja. Ya, harus bergereja. Karena di gereja ada yang merawat. Ada yang menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti kita sekali waktu mungkin kita makan di luar rumah bersama dengan keluarga. Ya, ada berkat sedikit saya ajak keluarga, ayo kita makan. Istri saya itu, ini rahasia Bapak Ibu tapi saya sampaikan ya. Istri saya itu paling suka Resto 369. Wow, suka dia. Tapi Bapak Ibu kalau saya mau bayar cenut-cenut saya Bapak Ibu. Itu 369. Tapi sekali waktu ada berkat, apa salahnya menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan cucu. Ayo 369 San Liu Chiu. Ya, di dekat Bonet itu ada. Biasanya kami ke situ karena dekat dengan rumahnya Sony. Sekali waktu kita makan di luar rumah bersama keluarga, kita bisa pilih resto yang enak. Boleh, boleh Bapak Ibu, boleh selingan. Menyenangkan. Tapi pertanyaannya apakah itu sehat? Bagaimana gizinya? Enggak tahu kita. Saya beritahu kalau kita ingin sehat, makan di rumah. Walaupun mungkin tidak enak yang kita makan, tapi gizi terjamin. Betul Lili ya? Makan di rumah. Lili? Iya. Sekali waktu kita makan di luar silakan. Tapi kalau ingin sehat, makan di rumah. Karena makanan itu dimasak, diolah. Istri tahu mana yang berguna, mana yang sehat. Permisi bicara Bapak Ibu ya. Ini dari pengalaman. Ya. Permisi bicara. Tidak semua. Tapi orang Kristen itu cenderung lebih bisa melihat kelebihan gereja lain daripada gerejanya sendiri. Saya punya teman-teman seperti itu. Gereja lain itu dipuja. Orang Kristen itu cenderung itu artinya enggak semua Bapak Ibu. Lebih bisa melihat kelebihan gereja lain daripada gerejanya sendiri. Dan yang kedua, lebih mudah melihat kekurangan gereja sendiri daripada gereja lain. Kalau gerejanya sendiri itu kelihatan cacatnya semua. Makanya Yesus pernah mengatakan bahwa nabi itu enggak mungkin dipermuliakan di tempat lahirnya. Di daerahnya. Karena kelihatan semua cacatnya. Wah, GBI Bangkalan itu kalau ada jemaat sakit gak pernah dibesuk. Nah, kalau gereja lain tuh itu pasti dibesuk. Jadi kelihatan kelebihannya gereja lain. Tapi kelebihan gereja kita cukup banyak. Kita gak bisa lihat. Karena itu kita gak pernah bersyukur dengan gereja kita. Sidang jemaat terkasih, gereja kita punya kekurangan, iya.
Tapi jangan lupa gereja kita itu juga punya banyak kelebihan. Karena itu saya mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus balance. Kita harus imbang kalau menilai dengan kacamata yang imbang. Kacamata yang bijak. Kalau kita dengan kacamata bijak melihat, kita akan lihat kekurangannya, tapi kita akan lihat kelebihannya. Sehingga suatu saat kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur ada di GBI Bangkalan. Ya. Saya ngomong Bapak Ibu ya, sedikit ya. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini saya masih ada di sini. Yang pertama, jemaat itu hati saya masalahnya. Dari dulu. Yang kedua, saya nggak bisa tinggalkan saudara. Sampai hari ini. Nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi. Ya. Walaupun ya saya harus ngomong jujur karena ini mimbar, Allah saksinya. Walaupun saya pernah akan menjadi pengerja di gereja Surabaya. Ada tawaran. Pada saat-saat masa tua saya, kan saya mesti nimbang. Saya nggak bisa ngajar lagi seperti dulu. Saya nggak bisa dapat gaji seperti dulu. Ada tawaran. Cukup memberi hidup kepada saya. Saya tertarik. Tapi seperti biasa, pada waktu saya tertarik, saya itu mesti menekukkan lutut saya di kaki Tuhan. Saya bergumul, gak ada yang tahu. Bahkan juga istri anak saya gak banyak tahu. Karena kalau susah saya jarang bicara sama mereka. Kalau saya dapat berkat saya ceritakan kepada mereka. Tapi saya punya sahabat yang sangat dekat dengan saya. Yesus itu paling dekat dengan saya. Saya bicara dengan dia. Saya ngomong dengan dia. Dan sudah tahu, hati saya kembali ke Bangkalan. Doakan Bapak Ibu. Karena kan saya sebagai manusia bisa aja meninggalkan Bangkalan. Tapi saya melihat Bangkalan ini hebat. GBI Bangkalan ini hebat. Banyak kelebihan dari gereja kita. Ayo kita lihat. Supaya kita bisa bersyukur dan mengasihi gereja. Dan jangan tinggalkan gereja. Akhir dari bagian yang pertama. Ternyata pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan tadi tidak berbuah. Tidak berbuah. Yesus mengutuk, kering, mati. Bagian yang kedua. Ya. Ternyata Bapak Ibu, pohon ara yang tumbuh di kebun anggur juga tidak berbuah. Betul ya? Orang yang rohani di dalam gereja tidak berbuah. Tumbuh di kebun anggur, berarti kan di dalam gereja. Ternyata juga tidak berbuah. Terus apa bedanya dengan yang di pinggir jalan? Ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya kalau kita tumbuh di kebun anggur, ada tukang kebun yang sabar, ada yang jaga. Pada saat kita tumbuh subur tapi tidak berbuah, ada yang guntingi daun-daun yang tidak berguna, ada yang ngasih pupuk. Ada tukang kebun yang sabar. Karena itu tinggallah di dalam kebun anggur. Karena di kebun anggur ada tukang kebun. Tukang kebun yang selalu menjaga kita. Saat pemilik kebun anggur itu kecewa. Kecewa, sama dengan Yesus kecewa. Tidak ada buah.
Pemilik kebun anggur mengatakan, tebang, untuk apa dia tumbuh percuma? Lihat, ada tukang kebun yang menawar, jangan Pak, jangan. Biarkan tumbuh setahun lagi ya, saya akan kasih pupuk, saya akan rawat, siapa tahu berbuah. Sudah tahu? Saudara tinggal di dalam gereja itu ada perawat, tidak kelihatan mungkin. Tapi pada saat saudara ada di jalan yang salah, saudara mulai keliru. Ada yang panggil saudara. Datang ke rumah ya. Mau omong-omong, ayo datang. Omong-omong. Sudah tahu, tukang kebun yang sabar omong-omong dengan saudara. Karena saudara ada di gereja. Kalau saudara tumbuh di luar gereja, siapa yang menjaga saudara? Paling tidak walaupun tidak kelihatan, saudara didoakan. Saudara dibawa di hadirat Tuhan, tolong orang ini jalannya salah. Karena saudara tinggal di gereja, ada yang memperhatikan. Ada yang merawat saudara. Ada yang melindungi. Mendoakan saudara sehingga saudara tidak ditebang karena ada yang melindungi. Karena itu pesan firman Tuhan sore hari ini. Ayo. Jangan tinggalkan gereja lokal. Gereja lokal itu GBI bagi saudara. Saudara jemaat di sini. Jangan tinggalkan gereja lokal. Suatu saat saudara berbakti di gereja lain silakan. Tapi jangan tinggalkan gereja lokal. Tetap bergereja, tetap berjemaat. Kalau saudara selingi dengan ibadah online yang hebat, silakan. Tapi jangan tinggalkan ibadat GBI Bangkalan. Ya, di gereja ada hamba-hamba Tuhan yang secara rohani merawat saudara, mendoakan saudara, menghibur saudara, menasehati saudara. Mungkin tidak kelihatan, tapi hamba-hamba Tuhan memikirkan saudara, mendoakan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini pesan mimbar sore hari ini untuk jemaat terkasih. Mari pemain musik, kita akan menyanyikan sebuah pujian supaya kita lebih mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan sungguh-sungguh sebagai ikrar Ku saudara. mau cinta Yesus selamanya. Kalau saudara mau cinta Yesus, saudara juga harus cinta Meskipun gereja, badai cinta silih jemaat. berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Bapa, Bapa, Saya undang setiap jemaat bisa bangkit berdiri. ini aku anakmu, Pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku amin, haleluya. Oh, haleluya. Hidupku, ya Bapa, Bapa, ini
sesuai dengan, pakai sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, katakan sepenuh hati dengan penuh kerinduan. Amin. Pakailah sesuai dengan rencana. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi kita. Haleluya. Di pujian doa kami, Tuhan memakai kami, mengurapi kami, Tuhan. Haleluya. Biar kami terus setia mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sore ini. Engkau menjamah kami, memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Tuhan. Haleluya. Mari saudara buka hatimu, terima kuasa dan urapan yang baru dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Apapun masalah kita, apapun masalah persoalan kita, Tuhan bisa berikan solusi yang terbaik, pertolongan Tuhan untuk setiap kita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan baik, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima kuasa yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah sampaikan firman Tuhan, Pak Yonatan, Tuhan pakai dengan urapan yang lebih, dengan urapan yang luar biasa. Berkati istri, anak, cucu, menantunya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih berkati jemaat yang setia Tuhan. Yang ada di rumah juga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan setiap jemaat dilawat Tuhan. Yang mereka lakukan dijamah Tuhan. Berkati toko mereka, adonan mereka, kebun sawah mereka, keranjang mereka, kaulah mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati secara khusus. Terima kasih dalam masalah apapun Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Terima kasih Bapak untuk jemaat ini Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini, yang tergabung di gereja ini Tuhan. Berkati para penari juga sore hari ini Tuhan, memberkati mereka, memaki mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami percaya setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan masing-masing keluarga mereka. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan terus kami tidak bosan-bosannya berdoa untuk Indonesia. Engkau memulihkan Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan menyembuhkan Indonesia. Setiap pemimpin bangsa dari Bapak Presiden Jokowi, Tuhan memberkati, mengurapi. Tuhan memakai para pemimpin bangsa ini Tuhan dengan solusi yang terbaik. Setiap persoalan masalah bangsa ini, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sehingga pada akhirnya COVID ini berlalu Tuhan, krisis berlalu. Dan Indonesia penuh dengan tenangan, ketentraman, penuh dengan berkat. Karena Tuhan memberkati Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati Tuhan. Yang dulu paling belakang sampai yang di depan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Saudara, saya akan mengatakan kata-kata berkat. Kalau engkau percaya katakan amin. Seperti imanmu yang terjadi. Diberkatilah suamimu. Amen. Diberkatilah istrimu. Diberkati anak cucu menantumu. Amen. Diberkati orang tua mertuamu. Amen. Diberkati kesehatanmu. Amen. Diberkati kebahagiaan baik yang kau lakukan. Amen. Diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Amen. Dan terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Amen. Yesus. Haleluya. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat yang besar. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati katakan amin. Happy Sunday. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Kita ulang dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan sore hari ini. Haleluya. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
Silakan duduk bersaat teduh. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.